Halo semua, perkenalkan nama saya Gerald Andrawamangke dari kelas 5 TI 3, jurusan Teknik Elektro, Prodi D4 Informatika, Politeknik Negeri Manado dengan NIM 22024063, dan kali ini saya akan menjelaskan program dari kecerdasan buatan atau AI dengan judul Double Exponential Smoothing. Kita mulai dengan pengantar. Double Exponential Smoothing atau DES adalah metode peramalan yang digunakan untuk menangani data dengan tren. Metode ini mengatasi masalah yang ada pada simple exponential smoothing yang tidak dapat menangkap tren data secara baik. DES menggunakan dua komponen smoothing, yaitu level dan tren. Konsep dasar, level atau dirumuskan dengan S garis bawah T mewakili kondisi dasar atau tingkat kata-kata dari data pada waktu tertentu. Tren disimbolkan dengan T mewakili arah dan kecepatan perubahan dari tren data. Prediksi atau FT kombinasi dari level dan tren digunakan untuk memproyeksikan nilai masa depan. Dengan penjelasan rumus level, dimulai dari rumus ini yaitu ST sama dengan alpha YT tambah dalam kurung 1 kurang A dalam kurung ST kurang 1 tambah T per 1 tutup kurung dengan Y dengan keterangan nilai aktual pada waktu atau T atau times S buka kurung kerawal T kurung 1 nilai level pada periode sebelumnya T buka kurung kerawal T1 nilai tren pada periode sebelumnya alpha parameter smoothing untuk level 0 kurang dari alpha kurang dari 1 nilai yang lebih tinggi memberikan level pada lebih banyak bobot pada data terbaru. Lalu yang kedua T sama dengan beta ST kurang ST per kurang T tambah 1 kurang beta T kurang 1 dengan arti ST nilai level saat ini S dalam buka kurung kerawal P kurang 1 yaitu nilai level pada periode sebelumnya T buka kurung kerawal T kurang 1 nilai tren pada periode sebelumnya beta parameter smoothing untuk tren 0 kurang dari B atau beta kurang dari 1 nilai yang lebih tinggi memberikan lebih banyak bobot pada perubahan terbaru dalam tren. Penjelasan rumus level, rumus prediksi FT tambah 1 sama dengan S T tambah T dengan arti ST nilai level saat ini T nilai tren saat ini nilai level prediksi nilai untuk periode berikutnya adalah penjumlahan antara level dan tren. Langkah-langkah perhitungan yaitu tentukan nilai awal level S1 dan tren T1 gunakan formula smoothing untuk menghitung level dan tren untuk setiap periode. Dan terakhir, prediksi nilai masa depan berdasarkan formula prediksi. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, mampu menangkap tren data lebih akurat dibandingkan simple exponential smoothing. Kekurangan, yang pertama, memerlukan dua parameter yaitu alpha dan beta atau singkat rumuskan A dan B yang perlu dioptimalkan. Tidak cocok untuk data yang memiliki pola musiman. Aplikasi nyata double exponential smoothing dalam komputer dan AI. Yang pertama, prediksi beban server. DES digunakan untuk memprediksi penggunaan server berdasarkan tren sebelumnya. Ini membantu menghindari overload dan menjaga kinerja sistem. Kedua, monitoring kinerja jaringan. DES membantu memantau dan memprediksi masalah jaringan seperti lambatnya koneksi. Dengan mengatasi tren, sistem bisa mengatasi masalah sebelum terjadi gangguan.
Ketiga, pengolahan data center. DES digunakan untuk memprediksi penggunaan listrik dan perangkat keras di pusat data. Ini membuat pengelolaan lebih efisien dan mengurangi biaya operasional. 4. Prediksi permintaan layanan AI. Perusahaan menggunakan DES untuk memprediksi kebutuhan terhadap layanan AI seperti chatbot atau sistem otomatis lainnya. Ini membantu mereka menyiapkan sumber daya yang cukup. Tantangan dalam implementasi DES yang pertama, penentuan parameter optimal. Menentukan nilai terbaik untuk alpha dan beta memerlukan proses trial dan error atau optimasi otomatis. Data. Yang kedua, berisik. Jika data memiliki banyak noise atau variasi yang tidak terduga, DES mungkin memberikan prediksi yang kurang tepat atau tren. Dan ketiga, berubah cepat. DES mungkin tertinggal dalam mengikuti perubahan tren yang tiba-tiba. Solusi untuk tantangan DES. Optimasi parameter. Gunakan teknik optimasi seperti grid search atau machine learning untuk mencari parameter terbaik. Filter noise. Terapkan metode filtering pada data sebelumnya. Melakukan peramalan untuk mengurangi efek noise. Dan ketiga, adaptasi cepat. Pertimbangan menggunakan metode yang lebih adaptif seperti ARIMA untuk data dengan perubahan tren yang sangat cepat. Aplikasi dalam teknologi modern. Big data analysis digunakan dalam analisis data besar untuk memprediksi tren dalam volume data yang lebih besar dan dinamis. E-commerce memprediksi perilaku pelanggan atau tren penjualan untuk meningkatkan efisiensi manajemen stok dan pemasaran. IoT atau Internet of Things digunakan untuk memprediksi kebutuhan pemeliharaan perangkat berdasarkan tren penggunaan data sensor. Nah, di sini ada contoh soalnya. Di sini ada tabel sini minggu dan data. Minggu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dengan data minggu 1, 13, minggu 2, 24, minggu 3, 33, minggu 4, data 21, minggu 5, 22, dan minggu 6 tidak ada. Dengan persoalan, temukan nilai ramalan minggu ke-6 berdasarkan alpha sama dengan 0,3 menggunakan double exponential smoothing. Kita mulai. Untuk menghitung nilai ramalan minggu ke-6 menggunakan metode double exponential smoothing dengan nilai alpha sama dengan 0,3, kita memerlukan dua persamaan utama, yaitu langkah 1, inisialisasi. Untuk memulai, kita perlu nilai awal untuk level atau simbolkan ST dan tren. Level awal biasanya diambil dengan nilai aktual periode pertama, yaitu X1 sama dengan 13X garis bawah 1 sama dengan 13X1 sama dengan 13. Dengan tren awal seringkali diinisialisasi dengan nilai 0 karena kita belum memiliki cukup data untuk perubahan tren. Jadi S1 sama dengan 13 dan T1 sama dengan 0. Langkah 2, hitung smooth level dan tren untuk setiap periode. Setiap periode selanjutnya dihitung menggunakan dua rumus utama, yaitu level dengan rumus ST sama dengan alpha titik XT tambah dalam kurung 1 kurang 1 per alpha tutup kurung titik atau kali T sama dengan 1 ditambah T sama dengan kurang 1. Lalu tren dengan rumus T sama dengan B atau beta dalam kurung ST garis datar ST kurang garis datar 1 tutup kurung dalam kurung 1 beta titik T kurang 1. Lalu selanjutnya untuk menghitung tiap minggu, kita akan menghitung untuk tiap minggu dengan minggu kedua T sama dengan 2T sama dengan 2T sama dengan 2. Lalu X2 sama dengan 24 sebagai data aktual. S1 sama dengan 13, S1 sama dengan 13, T1 sama dengan 13, lalu T1 sama dengan
0T 1 sama dengan 0, T1 sama dengan 0. Di bawahnya yaitu rumus S2 sama dengan 0,3 titik 24 ditambah dalam kurung 1 kurang 0,3 1 dalam kurung 13 tambah 0 sama dengan 7,2 atau 7,2 tambah 0,7 13 sama dengan 7,2 ditambah 9,1 sama dengan 16,3. Di bawahnya T2 sama dengan 0,3 ditambah 16,3 sama dengan 13 ditambah 1 0,3 titik 0 sama dengan 0,3 kali 3,3 sama dengan 0,99 dengan hasil S2 sama dengan 16,3 dan T2 sama dengan 0,99. Minggu ketiga T sama dengan 3T sama dengan 3. Lalu X3 sama dengan 33 dan S2 sama dengan 16,3 sama dengan 16,3 S2 sama dengan 16,3, T2 sama dengan 0,99 T2 sama dengan 0,99 T2 sama dengan 0,99. Dengan rumus juga S3 sama dengan 0,3 kali 33 tambah 1 kurang 0,3 titik 16,3 tambah 0,99 sama dengan 9,9 ditambah 0,7 tambah 17,29 tambah 9,9 tambah 12,103 dengan hasil sama dengan 22,00. T3 sama dengan 0,3 dalam kurung 22,00 sama dengan 16,3 ditambah dalam kurung 1 kurang 0,3 kali 0,99 sama dengan 0,3 kali 5,7 tambah 0,7 kali 0,99 dengan hasil 1,71 ditambah 0,693 dengan hasil 2,40. Jadi hasilnya S3 sama dengan 22,00 dan T3 dengan hasil sama dengan 2,40. Minggu kelima dalam kurung T sama dengan 5T sama dengan 5T sama dengan 5 X5 sama dengan 22X 5 sama dengan 22 X5 sama dengan 22 S4 sama dengan 23,38 S4 sama dengan 23,38 S4 sama dengan 23,38, T4 sama dengan 2,10 T4 sama dengan 2,10 T4 dengan hasil 2,10. Di rumus di bawahnya S5 sama dengan 0,3 kali 22 ditambah 1 kurang 0,3 kali 23,38 sama dengan 2,10 sama dengan 6,6 ditambah 0,7 kali 25,48 sama dengan 6,6 ditambah 17,836 dengan hasil 22,44. Lanjut di bawah T5 sama dengan 0,3 kali dalam kurung 24,44 kurang 23,38 ditambah 1 kurang 0,3 titik 2,10 sama dengan 0,3 kali 1,6 ditambah 0,7 kali 2,10 sama dengan 0,318 ditambah 1,47 dengan hasil 1,78. Jadi hasilnya ada 2 S5 sama dengan 24,44 dan T5 sama dengan 1,78. Lalu langkah ketiga pada bagian jawaban yaitu hitung ramalan pada minggu ke-6. Untuk meramalkan nilai pada minggu ke-6 gunakan rumus ramalan dengan hasil F6 sama dengan S5 tambah 1 kali T5 sama dengan 24,44 ditambah 1
kali 1,1 kali 1,78 sama dengan 24,44 tambah 1,78 sama dengan 26,22. Itulah hasilnya 26,22. Asumsi nilai awal untuk level dan tren biasanya bisa diambil dari periode pertama. Untuk kesederhanaan, saya akan menggunakan nilai awal periode pertama sebagai pendekatan awal dan tren pertama dianggap 0. Langkah-langkah perhitungan menentukan nilai awal P1 dan tren awal P1 dari data untuk menghitung nilai ST dan T pada minggu 2 hingga 5 menggunakan persamaan dan proyeksikan minggu ke-6. Lalu tabel inilah tabelnya, yaitu berdasarkan periode tabel double exponential smoothing dengan alpha sama dengan 0,3. Nilai ramalan untuk minggu ke-6 adalah 26,22. Itu seperti yang gambar di bawah adalah tampilan tabel untuk hasil perhitungan dari tabel minggu pertama dengan data 13 dengan nilai smoothness level 13,00 dengan tren 0,0. Minggu 2 data 24 smooth level 16,30 dengan tren 0,99. Minggu 3 dengan data 33 smooth level 22,00 dengan tren 2,40. Minggu keempat dengan data 21 smooth level 23,38 dan tren 2,10. Minggu kelima dengan data 22 kemudian level 24,44 dengan tren 1,78 dan ramalan untuk minggu ke-6 adalah 26,22. Kesimpulan, double exponential smoothing adalah metode yang efektif untuk memprediksi data dengan tren. Penggunaan dua komponen smoothing, level dan tren membuat metode ini lebih kuat daripada simple exponential smoothing. Namun, DES memiliki beberapa keterbatasan seperti ketidakmampuan menangani pola musiman yang bisa diatasi dengan metode lain. Oke, itulah video dari PowerPoint saya, yaitu double exponential smoothing dari mata kuliah kecerdasan buatan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.